Apa yang terlintas pertama kali ketika mendengar kata ikan piranha? Ganas, puas, atau menakutkan? Gambaran yang paling dikenal dari ikan ini adalah keganasannya yang suka mencabik-cabik siapapun yang masuk ke perairan yang dihuni oleh mereka. Inilah gambaran dari ikan piranha yang sering ditampilkan di media seperti film yang membuat mereka mendapatkan reputasi menyeramkan. Tapi, apakah benar piranha seganas itu? Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang ikan piranha. Bila mengingat ikan air tawar yang sangat ganas, piranha mungkin menjadi salah satu yang terlintas. Ini berkat kemunculannya di film atau cerita-cerita lainnya. Tetapi, apa sebenarnya piranha itu? Piranha adalah nama umum untuk ikan air tawar dari keluarga Serrasalmidae dan masuk ke dalam 5 genera atau genus yang terdiri dari piranha modern dan satu genus dari piranha purba, yaitu Megapiranha yang telah punah sekitar era Miosin akhir, sekitar 8 hingga 10 juta tahun yang lalu. Saat ini, terdapat 40 hingga 60 spesies piranha yang telah diklasifikasikan dengan berbagai bentuk dan ukuran yang berbeda. Kita mungkin mengidentifikasi piranha dengan warna merah di perutnya. Namun sebenarnya, itu hanyalah salah satu dari spesies piranha. Ini adalah piranha perut merah. Piranha yang paling dikenal dan sering muncul di media-media. Namun, nyatanya piranha memiliki berbagai jenis dengan rupa berbeda-beda. Habitat ikan ini adalah asli dari benua Amerika Selatan. Meskipun mereka lebih dikenal sebagai penghuni sungai Amazon, namun sebenarnya piranha tidak hanya hidup di sana. Ikan ini juga menghuni perairan air tawar lainnya di beberapa tempat di benua itu. Tetapi memang spesies paling beragam berada di sungai Amazon. Piranha memiliki bentuk tubuh agak bulat atau oval, dengan ukuran yang beragam tergantung spesiesnya. Namun ukuran maksimalnya tidak akan lebih dari 60 cm. Bagian tubuh yang paling menjadi sorot perhatian adalah giginya. Piranha memiliki satu baris gigi tajam di kedua rahangnya. Gigi yang berbentuk segitiga dan runcing ini, bila dilihat lebih dekat, juga terdapat gerigi halus di setiap giginya, membuatnya menjadi senjata andalan piranha untuk makan ataupun menghindari bahaya. Dan tidak hanya itu, gigi tajam ini juga didukung oleh gigitan yang kuat dari ikan yang satu ini. Para ilmuwan mengungkapkan bahwa kekuatan gigitan dari piranha hitam berukuran 1,1 kg dapat mencapai 320 Newton. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, piranha menjadi salah satu ikan dengan gigitan terkuat di dunia, bahkan mungkin yang terkuat di antara jenis ikan manapun. Bila dihitung dengan perbandingan ukuran tubuhnya, piranha hitam jauh melampaui hiu putih, bahkan megalodon sekalipun. Rahasia dari kekuatan gigitan ini terletak di otot aduktor mandibula masif yang terdapat di rahang mereka, yang dapat menggerakkan rahang bawahnya dengan kuat. Piranha memang memiliki gigitan yang kuat, tetapi ada satu sifat yang nampaknya menginspirasi para pelaku film Hollywood. Di sana, piranha selalu menjadi tokoh antagonis yang dapat mengancam manusia. Siapapun yang ingin berurusan dengannya akan habis oleh ikan ini, kecuali kameramen. Tetapi, apakah benar piranha seganas itu? Bila berbicara piranha, khususnya piranha perut merah, sebagian besar orang akan teringat dengan ikan ganas yang menyeramkan, melahap apa saja yang masuk ke air yang dihuni oleh mereka. Ini semua berkat gambaran di media-media, terutama film. Tapi, kenapa film menggambarkan piranha segitu menyeramkannya? Ini dikarenakan perilaku dari ikan yang satu ini yang menjadi referensi dari film. Beberapa piranha hidup dengan berkelompok, meskipun spesies lainnya lebih menyendiri. Kelompok piranha ini, apabila mereka sedang makan, mereka akan menggerumuti bersama-sama makanannya. Hal ini membuat piranha terlihat ganas. Selain itu, Presiden Amerika Serikat ke-26 bernama Theodore Roosevelt pernah berkunjung ke Brazil pada tahun 1913.
Singkat cerita, saat berada di sana, ia disuguhkan dengan pertunjukan ikan di sebuah sungai yang akhirnya diberi nama Rio Theodore Roosevelt. Di sungai itu, penduduk setempat menceburkan sapi sakit dengan luka berdarah di tubuhnya. Dan yang terjadi adalah hal yang membuat mantan Presiden Amerika Serikat itu tercengang. Dengan ganasnya, sekelompok ikan memakan dan menghabisi sapi tersebut. Hal yang terjadi di depan matanya ini akhirnya ditulis oleh Roosevelt dalam bukunya berjudul Through the Brazilian Wilderness. Catatan Roosevelt menjadi berita yang mengejutkan pada saat itu dan juga menjadi awal inspirasi dari banyak film Hollywood. Namun, seperti semua hal yang bersifat entertain, film juga sering menyajikan hal yang terkesan lebay dan berlebihan demi kepentingan entertain. Piranha adalah salah satunya. Semua cerita yang menggambarkan keganasan piranha adalah terlalu berlebihan. Nyatanya, ikan ini tidak seganas dan semenakutkan itu. Di dunia nyata, piranha justru adalah ikan yang penakut. Perilaku berkelompok dari beberapa spesies piranha bukanlah bertujuan untuk tindakan ofensif, melainkan mereka membentuk schoolfish sebagai sistem pertahanan diri dari predator, bukan sebagai cara berburu. Selain itu, piranha ternyata juga lebih bersifat pemulung daripada pemburu. Mereka lebih suka mengais bangkai atau makanan sisa daripada menyerang mangsa hidup, kecuali yang berukuran lebih kecil atau sedikit lebih besar darinya. Jadi, mereka tidak akan memakan manusia yang berenang di sungai. Ini bertolak belakang dengan anggapan umum tentang piranha selama ini. Tetapi, beda cerita jika kalian menaruh bangkai hewan. Piranha yang bersifat pemulung tentu akan memakannya. Dalam hal makanan, piranha juga dikenal sebagai ikan pemakan daging. Tetapi nyatanya, mereka bersifat omnivora, di mana mereka juga memakan buah-buahan dan biji-bijian. Serangan piranha terhadap manusia biasanya hanya berupa luka kecil yang ringan. Itu pun dilakukan bukan karena piranha ingin memakan manusia, melainkan sebagai bentuk pertahanan diri karena merasa terancam. Sampai saat ini, belum ada bukti resmi tentang kematian yang benar-benar disebabkan oleh piranha. Berita manusia yang dimakan piranha biasanya karena korban telah mati sebelumnya, entah itu karena tenggelam atau yang lainnya. Ini kembali kepada sifat mereka sebagai pengais makanan. Tetapi, piranha tetap dapat menjadi agresif di kondisi tertentu yang menyebabkan stres, seperti saat makanan menipis atau saat dalam kelompok yang terlalu padat, yang dapat terjadi saat kondisi air sedang surut. Tetapi tetap saja, apa yang digambarkan di media selama ini terlalu dibesar-besarkan. Lalu, bagaimana dengan sapi dalam kasus mantan Presiden Amerika Serikat? Ternyata, hal itu adalah settingan. Penduduk setempat telah men-setting itu semua demi membuat mantan Presiden Amerika Serikat itu terpukau. Mereka menutup sungai dengan jaring, lalu menaruh banyak piranha, bahkan mungkin hingga ribuan ekor di dalam area itu, dan membiarkannya tanpa memberinya makan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, piranha dapat menjadi agresif saat makanan menipis dan berada dalam kelompok yang padat. Itulah sebabnya ikan-ikan ini menjadi sangat ganas. Sementara, untuk sapi yang dimasukkan sebagai umpan juga merupakan sapi yang terluka dan tidak berdaya. Jadi wajar saja piranha menyerang sapi tersebut. Piranha berkembang biak secara musiman, di mana musim kawin terjadi sekitar bulan Desember hingga Maret. Betina biasanya menaruh telurnya di lumpur atau rerumputan di dasar sungai. Setelah itu, jantan akan membuahi telurnya secara eksternal. Seperti ikan pada umumnya, telur piranha akan menetas menjadi larva, di mana larva-larva ini akan bergantung pada kuning telur sebagai sumber makanan hingga terus-menerus berkembang menjadi piranha muda hingga dewasa, di mana masa hidup mereka berkisar 5-7 tahun lamanya. Meskipun di film piranha adalah hewan yang ganas dan menyerang siapa saja, tetapi di kehidupan nyata, piranha justru menjadi sumber makanan dari banyak predator, seperti kaiman, burung, lumba-lumba air tawar, berang-berang, dan ikan yang lebih besar darinya. Jadi, jelas piranha bukanlah hewan yang menakutkan bagi para predator itu. Selain itu, piranha juga dapat kerap dimanfaatkan bagi manusia, entah itu sebagai peliharaan atau makanan. Tetapi piranha juga kerap menjadi musuh bagi para nelayan. Ini bukan karena nelayan takut dengan ganasnya ikan ini, melainkan karena piranha seringkali mencuri umpan, merusak alat tangkap, memakan hasil tangkapan, dan terkadang menggigit jika tertangkap tidak sengaja. Di beberapa negara, piranha juga dilarang untuk dipelihara atau dilepas secara liar karena berpotensi menjadi spesies invasif. Ada satu lagi anggapan tentang piranha.
yaitu dikatakan mereka dapat mendeteksi darah. Hal ini adalah benar, piranha dapat mendeteksi darah dalam 200 liter air. Selain darah, mereka juga tertarik dengan gerakan ribut di air. Inilah salah satu cara bagi mereka untuk mendeteksi makanan. Itulah dia piranha, ikan yang memiliki reputasi yang sangat ganas akibat gambaran berlebih di media. Sebenarnya, piranha bukanlah satu-satunya yang mengalami ini. Banyak hewan lain yang juga bernasib seperti piranha. Tetapi, bagi piranha, ini menjadi sangat sukses membentuk persepsi umum tentang ikan yang satu ini di habitat aslinya yang dianggap sama dengan apa yang ada di media. Namun perlu digarisbawahi, apabila hal itu demi kepentingan entertain, maka sah-sah saja untuk melebih-lebihkan suatu hal sebagai bentuk cerita fiksi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Jika kalian ingin mendukung keberlangsungan channel ini, berikan dukungan dengan berdonasi lewat Saweria, scan QR berikut, atau klik link di deskripsi.